Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan dari Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kejadian 1, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya memberikan tema malam hari ini adalah pada mulanya. Pada mulanya apa sih yang terjadi? Ya. Mari kita membaca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Mundur teksnya, PowerPoint-nya boleh mundur. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu di dunia gitu ya, segala sesuatu di dunia pasti punya yang namanya permulaan. Ya. Misalnya HP yang kita gunakan saat ini. HP ini punya permulaan. Karena sebelum ditemukannya HP, orang nggak kenal yang namanya HP. Ya. Kemudian lagi apa? Misalnya alat musik yang digunakan ya untuk kita ibadah hari ini juga. Semua punya permulaan. Ya. Semua punya masing-masing dibuat oleh tangan manusia. TV yang ada di gereja juga ini, semua yang kita pakai hari ini, itu ada permulaannya. Ditemukan oleh manusia, ada permulaannya. Sebelum ditemukan semua alat ini, manusia nggak kenal dengan alat-alat ini semua. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita pun punya permulaan. Manusia punya permulaan juga. Kita berasal dari kedua orang tua kita, betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Hanya Adam dan Hawa yang secara langsung diciptakan langsung oleh Tuhan. Ya, kita semua berasal dari ayah dan ibu kita. Ya, pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, dan itulah permulaan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara soal permulaan. Ya, ada satu pertanyaan dari kaum ateis yang sering kali dilontarkan kepada orang-orang beragama, khususnya orang Kristen sampai pada hari ini. Gitu ya. Pertanyaannya itu seperti ini kurang lebih Bapak Ibu Saudara. Jika segala sesuatunya diciptakan oleh Allah, maka siapa yang menciptakan Allah? Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar juga gitu. Pertanyaan ini dilontarkan oleh orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya bahwa ada Allah. Allah ada gitu ya. Jika segala sesuatunya diciptakan oleh Allah, ya, maka siapa yang menciptakan Allah? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kira-kira kalau saya boleh tanya, jika pertanyaan itu dilontarkan kepada kita saat ini, apa yang akan kita jawab kepada mereka? Apakah kita malah bingung, oh iya ya, benar juga. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatunya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Tuhan? Atau kita punya jawaban? Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya jawabannya itu sederhana Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang keliru. Kenapa saya katakan pertanyaan itu keliru? Karena begini, mereka mengajukan pertanyaan itu karena mereka menempatkan Allah sebagai objek ciptaan. Orang-orang ateis menempatkan Allah sebagai objek ciptaan. Makanya terpikirlah pertanyaan yang demikian. Siapa yang menciptakan Allah? Who created God? Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka menempatkan Allah bukan sebagai pencipta. Sedangkan iman Kristen percaya bahwa Allah adalah pencipta dan bukan ciptaan. Kenapa? Karena jika Allah juga diciptakan, status Allah berarti tidak ada bedanya dengan manusia. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Kalau Allah juga diciptakan, berarti status Allah tidak jauh berbeda dengan manusia, yaitu statusnya adalah sama-sama ciptaan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang akan dijelaskan dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ini. Ya, memang kita hari ini hanya membahas 2 ayat gitu ya. Namun sebenarnya dari Kejadian 1 sampai 11
itu terdapat banyak sekali perdebatan-perdebatan di luar sana yang masih menjadi misteri sampai pada hari ini. Entah Alkitab dipertanyakan dari sisi sains atau sampai Alkitab dipertanyakan dari sisi kaum ateis gitu ya. Nah, kita nggak akan bahas tentang perdebatan-perdebatan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita akan hari ini, kita akan lebih fokus melihat apa pesan Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bagian ini, saya ingin kita sama-sama menyatukan titik berangkat kita, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita akan membahas bagian ini. Ketika kita membahas bagian ini, saya mau kita sama-sama berangkat dari satu titik berangkat yang sama. Yaitu apa? Kita sama-sama berangkat dari sudut pandang iman Kristen. Ya. Kita tidak berangkat dari sisi sains, kita tidak berangkat dari sisi orang ateis memandang dan lain sebagainya. Tapi kita berangkat sama-sama dari sisi iman Kristen. Oleh sebab itu kita harus menempatkan firman Tuhan ya di atas yang menjadi satu pegangan kita yang berotoritas. Nah itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah jadi kita harus tetap melihat kitab Kejadian ini juga adalah satu kesatuan di dalam firman Allah. Kitab yang diwahyukan Allah juga secara langsung gitu ya. Dan juga dituliskan oleh hamba Allah yang itu Musa gitu ya. Bapak Ibu Saudara, Nabi Musa menulis 5 kitab Pentatuk gitu ya. Dari Kejadian sampai Ulangan. Kemudian yang kedua, nah, yang pertama kita berangkat dari sudut pandang iman Kristen. Kemudian yang kedua, jangan kita berangkat dari ilmu pengetahuan atau sains, gitu ya. Karena kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena Alkitab tidak ditulis dengan tujuan untuk mengungkapkan sains. Alkitab tidak ditulis dengan tujuan ilmu pengetahuan, tetapi Alkitab ditulis dengan satu tujuan, yaitu mengenal Allah sebagai Sang Pencipta kita. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya, dari 2 ini kita setuju ya. Kita sepakat dulu nih. Kalau kita nggak sepakat, kita akan menuai banyak perdebatan dan perselisihan gitu ya nanti. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita bahas dari ayat 1 pertama gitu ya. Ayat 1 berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi kita yang sering baca kitab Kejadian, ini adalah satu hal yang biasa aja gitu ya. Ini adalah satu ayat pembukaan biasa dari sebuah tulisan. Namun kalau kita lihat lebih dalam Bapak Ibu Saudara, ayat 1 ini sesungguhnya dapat mewakili seluruh dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Juga berkaitan dengan kehidupan kita saat ini. Kenapa saya bilang ayat ini adalah mewakili seluruh apa yang tertulis dan juga kehidupan kita saat ini? Karena tanpa adanya ayat 1 ini di Alkitab, gitu ya, maka segala sesuatu yang kita lihat saat ini itu nggak akan pernah ada dan nggak akan pernah terjadi. Ya. Bahkan tanpa adanya ayat ini kita semua nggak akan pernah ada sampai pada hari ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, alam semesta dan segala isinya tidak dapat terjadi dan terbentuk seperti sekarang ini jika bukan karena ada Tuhan yang menciptakannya dengan teratur. Next, Bapak Ibu Saudara, namun banyak ateis mengatakan dan mengutarakan tentang teori-teori terbentuknya alam semesta. Ya, banyak mereka mencoba mencari teori-teori dari terbentuknya alam semesta. Mereka mencoba mencari teori yang membuktikan bahwa terjadinya alam semesta itu bukan karena Allah. Ya. Mereka mencoba membuktikan bahwa bukan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, alam semesta ini, bagi mereka alam semesta ini punya energi sendiri yang membuatnya mampu untuk menciptakan dirinya sendiri melalui ledakan ya, teori Big Bang, kemudian gravitasi, gaya yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Next, mereka melihat bahwa bukan Allah penyebab dari segala sesuatu yang ada saat ini. Nah, bahkan adanya manusia pun bagi mereka itu bukan karena Allah. Bagi orang ateis, kehidupan hanya berhenti sampai manusia mati. Setelah itu sudah tidak ada yang namanya kehidupan kekal. Berbeda dengan iman, keyakinan kita. Nah, namun apakah mereka benar, Bapak Ibu Saudara? Ya, tentu dari sudut pandang iman Kristen, mereka salah. Dan memang mereka salah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa?
Jika mereka mengatakan bahwa alam semesta dapat menciptakan dirinya sendiri dengan kebetulan dan ledakan besar dan lain sebagainya, apakah akan ada susunan alam semesta yang teratur seperti sekarang ini? Tidak mungkin akan ada satu keteraturan jika alam semesta tercipta sendiri karena ledakan dan lain sebagainya. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Saya ada masker, ya. Saya akan mencoba melempar masker ini sembarang, ya. Dan kemudian saya akan mencoba percobaan kedua juga sembarang, ya. Saya coba yang pertama. Oke. Letaknya di sini. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara yang di rumah nggak ngelihat. Di sini, tepat di bawah mimbar ini gitu ya, yang sebelah sininya. Kemudian saya coba lempar yang kedua. Tepat ada di bawah sini juga, tapi posisinya berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya sampaikan dari bagian ini? Jika alam semesta terjadi karena kebetulan, atau karena ledakan besar, atau karena gravitasi dan lain sebagainya, maka tidak akan ada yang namanya keteraturan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, next, dari keteraturan alam semesta ini, kita bisa melihat bahwa ada penyebab dari segala sesuatu yang ada. Ada yang menyusunnya, ada yang mengaturnya, ya. Ada yang mengatur sedemikian rupa sehingga semuanya menjadi satu kesatuan yang rapi tersusun. Ya. Kita sampai hari ini gak pernah mendengar berita yang namanya planet Bumi tabrakan dengan Jupiter gitu ya, tabrakan juga dengan bulan dan lain sebagainya gitu ya. Kita nggak ada yang pernah dengar itu. Kalau memang teori orang ateis betul, alam semesta terjadi karena kebetulan, maka tidak akan ada keteraturan seperti yang kita lihat saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, next, seorang filsuf Yunani, ya Aristoteles, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu gitu ya. Dia mengungkapkan satu istilah begini. Primum movens, ya, atau yang sekarang lebih dikenal unmoved mover. Artinya adalah penggerak utama adalah sebab utama semua pergerakan di alam semesta. Ya. Seperti yang kita lihat dari namanya penggerak yang digerakkan, gitu ya, unmoved mover, penggerak yang tak digerakkan. Unmoved mover ini menggerakkan segala sesuatu, tetapi dia tidak digerakkan oleh apapun. Dia tidak bergantung dari apapun di luar dirinya, ya. Dia tidak membutuhkan apapun di luar dirinya untuk bergerak. Dan inilah next yang disebutnya sebagai next God atau Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak diciptakan. Tetapi justru dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Seperti pertanyaan seorang ateis, orang ateis yang ada di dalam pendahuluan tadi gitu ya. Pertanyaan itu keliru. Siapa yang membuat Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan itu keliru, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia menempatkan Allah sebagai objek ciptaan. Bukan sebagai pencipta. Ya. Dia menempatkan Allah sebagai satu objek yang terbatas ciptaan. Bukan satu sosok yang the ultimate being, keberadaan yang tertinggi dari segala ciptaan yang ada. Itulah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah bukan ciptaan. Dia adalah pencipta. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita akan melihat kata Allah dalam bagian ini. Ya, kalau kita lihat bahasa Ibraninya, Allah di sini menggunakan bentuk jamak. Elohim, ya. Elohim. Kata jamak loh, berarti kita menyembah Allahnya banyak dong. Oh enggak, Bapak Ibu Saudara. Justru melalui akar kata ini gitu ya, yang ada di PL dan PB, ini menjadi satu dasar terbentuknya doktrin Allah Tritunggal. Nah, ditambah bukti dari PB gitu ya, dan juga ada sosok ketiga pribadi di dalam PL dan PB. Ini adalah satu bukti tentang Allah Tritunggal. Nah, memang Alkitab tidak mencatat secara eksplisit tentang Allah
Tritunggal, ya. Namun bukti-bukti dari firman Tuhan sendiri menyatakan kepada kita tentang keberadaan Allah Tritunggal. Yang satu tidak terpisah dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat pertama ini kita dapat satu pesan penting, yaitu apa? Sampai hari ini tidak ada satu teori pun yang dapat mematahkan fakta bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satu teori pun yang berhasil mematahkan fakta bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, Alkitab hanya memberikan satu ayat dan satu kalimat yang menyatakan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatunya langit dan bumi. Dan Allah bukan termasuk di dalam ciptaan, melainkan dialah pencipta itu sendiri. Nah, jika Allah yang demikian adalah Allah yang mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita imani, apalagi yang kita takutkan di dalam kehidupan kita. Jika Allah yang demikian yang menggerakkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, apalagi yang kita khawatirkan. Ya. Inilah yang seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk menghadapi setiap persoalan pergumulan hidup kita. Kita tahu bahwa Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu besar, beserta kita dan begitu mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma itu, Bapak Ibu. Ketika kita menyadari betapa besarnya Allah kita, Allah yang menciptakan segala sesuatunya dan segala sesuatunya adalah miliknya, ya. Seharusnya itu menjadi dasar bagi kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan menyadari kebergantungan kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang justru tidak percaya akan adanya Allah atau yang tadi saya sebut ateis gitu ya, atau yang kita kenal dengan sebutan ateis, sesungguhnya adalah orang yang paling sombong. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Secara nggak langsung mereka mengatakan bahwa mereka nggak perlu Tuhan. Mereka hidup bisa tanpa Tuhan karena Tuhan nggak ada. Secara tidak langsung mereka mengatakan demikian. Namun Matthew Henry, seorang penafsir, dia mengatakan next. Matthew Henry, seorang penafsir, dia mengatakan gini, ateisme ini adalah paham yang menganut bahwa yang percaya tidak ada Allah. Ateisme adalah sebuah kebodohan, dan orang-orang ateis adalah orang-orang yang paling bodoh di alam. Karena mereka melihat adanya suatu dunia atau alam semesta yang tidak bisa membuat dirinya sendiri, tetapi mereka tidak mau mengakui bahwa ada Allah yang menciptakannya. Bapak Ibu Saudara, ayat 1 dari Kejadian 1 ini mengingatkan kita pada mulanya Allah lah yang menjadi penyebab, Allah lah yang menciptakan, dan Allah bukan ciptaan. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan dia yang memelihara segala sesuatunya. Kemudian ayat kedua kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan apa? Bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya. Nah, dalam ayat ini menggambarkan bagaimana keadaan bumi pada mulanya, Bapak Ibu Saudara. Seorang penafsir, Adam Clark, next, dia menafsirkan kalimat bumi belum berbentuk dan kosong ini sebagai menggambarkan sebuah keadaan yang kacau. Tidak ada keteraturan di dalamnya. Tidak ada apapun di dalamnya. Yang ada hanya gelap gulita dan tentu saja nggak ada sama sekali kehidupan di dalamnya. Semua benar-benar kosong. Kalau saya mungkin bisa menggambarkan, coba Bapak Ibu sekarang tutup mata. Gitu ya. Tutup mata. 2 detik, gitu, 3 detik. Nah mungkin seperti itu. Gitu. Gelap gulita dan kosong. Nggak ada apa-apa. Gitu ya. Nggak ada kehidupan dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, keadaan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa next Allah benar-benar menciptakan dari ketiadaan. Allah benar-benar menciptakan dari ketiadaan. Dia tidak membutuhkan apapun di luar dirinya untuk menciptakan segala sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pernah dengar istilah Latin ex nihilo nihil fit? Next. Ini. Ya, ini adalah kalimat
yang berarti tidak ada yang bisa muncul dari ketiadaan. Ya. Kalau bukan karena ada Allah, ya, alam semesta tidak akan pernah muncul. Karena dari ketiadaan tidak mungkin terbentuk suatu keadaan. Nah, Bapak Ibu, hanya Tuhan yang sanggup menciptakan dari sebuah ketiadaan menjadi sebuah keberadaan, ya. Nah, terus pertanyaannya, bukannya manusia juga bisa menciptakan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, manusia itu sebenarnya tidak menciptakan dari ketiadaan sama sekali. Saya ambil contoh gini ya. Manusia cuma membuat sesuatu. Saya ambil contoh Thomas Edison gitu ya. Thomas Alva Edison gitu. Penemu bola lampu gitu ya. Dia membuat bola lampu, tetapi dia bukan menciptakan dari sesuatu yang ketiadaan sama sekali gitu ya. Bukan dia yang menciptakan logam yang dia gunakan, ya. Dia menggunakan bahan-bahan yang telah tersedia dan ada, ya, sehingga dia rangkai menjadi satu bola lampu. Dia tidak menciptakan tembaga. Bukan dia yang menciptakan material kaca, ya. Bukan dia yang menciptakan daya listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu. Dia hanya mengelola bahan-bahan yang sudah ada untuk dirangkai menjadi sebuah bola lampu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kenapa saya lebih senang menggunakan kata menemukan daripada menciptakan gitu ya. Jadi penemu bola lampu, penemu telepon gitu ya. Mereka tidak menciptakan dari yang tiada sama sekali menjadi ada. Tetapi mereka hanya merangkai bahan-bahan yang sudah ada, materi material yang sudah ada menjadi sebuah benda yang berguna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian kita akan melihat tentang roh Allah. Ya, nah, kita melihat roh Allah. Next, Bapak Ibu Saudara, ada banyak penafsiran mengenai kata ini gitu ya. Namun penafsiran yang banyak disepakati itu adalah bahwa bagian ini menuju kepada Roh Kudus, atau kalau kita lihat bahasa aslinya ruah, angin gitu ya, menunjuk kepada Roh Kudus atau angin yang biasa digunakan dalam kata Ibrani gitu ya. Nah, karena kalau kita perhatikan ayat 2 ya, dari semua ayat, dari 2 ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dan mengambil satu kesimpulan bahwa next, how great is our God. Betapa hebatnya Allah kita yang menciptakan segala sesuatunya. Betapa hebatnya Allah kita yang menciptakan dari ketiadaan menjadi sesuatu yang ada. Dan juga yang menciptakan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu kita nggak perlu takut untuk menghadapi apapun yang di depan kita. Dan ketika kita sungguh menyadari hal ini, maka iman kita akan semakin diteguhkan. Ya, bahwa kita menyembah Allah yang benar. Bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Bahwa ada Allah yang memelihara kita, yang mengasihi kita. Bapak Ibu, tidak ada satupun akan terjadi di luar dari kehendak Allah. Karena dialah yang mengatur segala sesuatunya, termasuk dia juga yang telah mengatur kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan adalah Allah yang telah ada dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Ya, Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Meskipun ateis tidak mempercayai keberadaan Allah, meskipun orang-orang di sana mungkin mempertanyakan keberadaan Allah, gitu ya, dan mencoba menyerang iman Kristen, namun itu tidak membatalkan fakta bahwa Allah ada. Itu tidak menghapuskan fakta bahwa Allah ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri renungan saya ini dengan sebuah kisah. Suatu ketika ada seorang bapak, seorang Kristiani gitu ya. Dia punya teman seorang ateis. Suatu ketika bapak ateis ini main ke rumah bapak Kristen ini. Kemudian waktu sedang ngobrol, entah kenapa sampailah mereka kepada satu pembahasan tentang Allah, tentang Tuhan. Ya, waktu membahas tentang Tuhan, ateis ini terus-menerus menentang Tuhan itu nggak ada, gitu ya. Sia-sia kamu jadi orang beragama, sia-sia kamu jadi orang Kristen, gitu ya.
Tuhan itu nggak ada. Semua sudah dibuktikan kok. Alam semesta ini terbentuk dengan sendirinya. Banyak teori yang mengatakan dan lain sebagainya. Tuhan itu nggak ada. Lalu kemudian setelah berdebat panjang lebar, akhirnya Bapak Kristen ini punya ide, gitu ya. Dia mengakhiri percakapannya dan kemudian, oke, Pak besok main lagi ke sini ya, gitu. Saya punya sesuatu yang spesial untuk Bapak. Oke, kalau begitu, saya pulang dulu ya. Nah, Bapak ateis ini pulang. Kemudian keesokan harinya Bapak ateis ini datang lagi ke rumah Bapak yang Kristen ini, gitu ya. Waktu masuk ke ruang tamu, betapa kagetnya Bapak ateis ini, ada akuarium baru dengan ikan-ikan yang indah di dalamnya. Wah, dia kaget. Kemudian Bapak ateis ini bertanya kepada Bapak Kristen ini akuarium baru, gitu ya. Beli di mana? Terus ikannya beli di mana nih? Bagus-bagus semua ini ikannya, gitu ya. Indah-indah, cantik-cantik. Tetapi Bapak Kristen ini dia berkata, oh, akuarium itu saya nggak tahu, katanya. Tadi pagi-pagi tiba-tiba ada di situ. Pas saya udah bangun tiba-tiba udah ada di situ. Lalu Bapak ateis ini bilang, nggak mungkin. Pasti ada orang yang menaruh akuarium ini dan ikan-ikan yang cantik ini, gitu ya. Lalu kata Bapak Kristen ini, dia bilang, benar, itu ada di situ waktu saya bangun tadi. Saya nggak tahu, gitu ya. Tiba-tiba udah ada. Semua pintu rumah saya juga kekunci, gitu ya. Nggak ada maling, nggak ada yang masuk dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada aja pas saya bangun. Lalu Bapak ateis ini dia ngotot, ya, bersikeras. Dia mengatakan tidak mungkin. Pasti ada yang meletakkannya di sini, katanya. Mustahil kalau tiba-tiba ada tanpa ada yang meletakkannya. Lalu Bapak Kristen ini bilang gini, nah itu kamu tahu, akuarium yang kecil saja pasti ada yang meletakkannya di sana. Nggak mungkin tiba-tiba terjadi. Pasti ada orang yang merancangkan dan menata ikan-ikan yang cantik di sana. Ya. Apalagi alam semesta ini. Yang begitu luas, begitu indah. Nggak mungkin semua ini terbentuk dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Saya yakin Tuhan yang menciptakannya, kata Bapak Kristen ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar itu Bapak ateis ini terdiam, gitu ya. Dan mungkin dia merenung gitu dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kristen ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kalau Tuhan memilih kita untuk mengenal Dia dan memiliki iman kepada Dia. Tuhan yang sejak semula menciptakan segalanya dan yang akan terus memelihara kita sampai kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kita kembali tentang how great is our God. Betapa besar Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal. Mari kita berdoa.